Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini di pertemuan ke-12 di mata kuliah Digital Public Relation dan Sosial Media, kita akan membahas mengenai sosial CRM. Nah, jadi di video kali ini kita akan membahas perkenalan dari introduction, perkenalan mengenai sosial CRM. Kemudian kita akan membahas definisi dari sosial CRM sendiri. Kemudian di sini ada tipe dari sosial CRM, dan kemudian penciptaan nilai value creation CRM, dan yang terakhir adalah tips dan trik dari sosial CRM itu sendiri. Nah, jadi kita akan membahas ini pada video kali ini, di mana yang pertama kita harus mengetahui definisi dari sosial CRM tradisional, yang dimana kita mengetahuinya sebagai CRM. Lalu apa CRM itu? Nah, CRM itu adalah kepanjangan dari Customer Relationship Management. Artinya apa? Artinya manajemen untuk mengatur customer relation. Customer relation itu apa? Customer relation itu sendiri adalah hubungan pelanggan. Nah, lalu pengertian dari CRM itu sendiri apa? Nah, pengertian dari CRM menurut Paul Greenberg ini adalah suatu filosofi dan strategi bisnis. Kita garis bawahin ya, suatu filosofi dan strategi bisnis didukung oleh platform teknologi, aturan bisnis, alur kerja, proses dan karakteristik sosial yang dirancang untuk melibatkan pelanggan dalam percakapan kolaboratif dalam rangka untuk memberikan nilai yang saling menguntungkan dalam lingkungan bisnis yang terpercaya dan transparan. Nah, yang dimaksud dengan filosofi strategi bisnis itu sendiri adalah bahwasannya CRM itu tidak hanya sekedar alat teknologi. Bukan cuma sekedar alat teknologi, akan tetapi CRM ini penting untuk melihat pelanggan itu sebagai mitra dalam upaya untuk mencapai keberhasilan bisnis dalam jangka panjang. Kemudian maksudnya di sini adalah aturan bisnis. Terdapat aturan bisnis. Maksudnya di sini adalah mencakup tentang kebijakan atau pedoman untuk memastikan bahwa interaksi dengan pelanggan itu dilakukan dengan konsistensi dan juga efektivitas. Nah, sedangkan untuk percakapan kolaboratif ini, maksud kolaboratif ini antara pelanggan dan juga perusahaan. Pelanggan versus perusahaan ya. Nah, jadi itu mengenai definisi dari CRM. Lanjut, di sini manajemen hubungan pelanggan CRM umumnya berkaitan dengan pengelolaan interaksi pelanggan. Nah, ini kata kuncinya ya. Kalau CRM itu tentang pengelolaan interaksi pelanggan, seperti tindak lanjut dari penjualan hingga layanan pelanggan serta koordinasi dengan departemen lainnya seperti pemasaran dan komunikasi. Nah, di sini ada contoh CRM tradisional. Ini contoh-contohnya ya, ketika kita membeli produk online, misalnya sebuah buku ataupun tiket. Nah, pastinya pelanggan setelah membeli itu dapat menerima survei kepuasan tentang perusahaan tersebut melalui email si pelanggannya itu setelah membeli buku. Kemudian yang kedua, setelah membeli produk atau layanan tertentu seperti pakaian atau stopwatch, pelanggan mungkin menerima email promosi untuk produk terkait lainnya dari organisasi yang sama seperti sepatu atau pakaian jogging. Nah, jadi di sini contoh CRM tradisional itu dikirim melalui email
di mana dia biasanya menerima survei kepuasan ataupun email promosi tentang produk lainnya dari organisasi yang sama. Kita membeli baju pakaian di perusahaan A, setelah kita melakukan transaksi, kita sudah menerima produknya, baru si perusahaan A ini melakukan email mengenai email promosi ataupun email perusahaan ke si pelanggan misalnya si A, si Ani misalnya. Nah, si Ani ini kan membeli pakaian di toko A. Terus kemudian dia menerima, si Ani dalam emailnya itu menerima email promosi tentang sepatu dan pakaian joggingnya. Dia membeli baju, email promosinya berupa sepatu atau pakaian jogging. Nah, itu contohnya CRM tradisional. Nah, lanjut. Nah, di sini lalu bagaimana dengan sosial CRM-nya? Kalau sosial CRM itu ada 2 elemen kunci, berasal dari kata sosial dan juga CRM. Kalau CRM tradisional kan tidak ada kata sosialnya. Nah, sekarang ini ada sosial CRM. Apa pemicunya munculnya sosial CRM ini? Nah, pemicunya ini adalah ini. Ada 4 poin. Nah, ini pelanggan menyampaikan keluhan tentang organisasi di platform media sosial. Kadang kita membeli produk nih di perusahaan A, akan tetapi pelanggan itu sering menyampaikan keluhannya di platform media sosial. Itu ya alasan yang pertama. Kemudian yang kedua, pelanggan itu secara terbuka mengkritik organisasinya di media sosial. Ada keluhan tentang produk atau organisasinya, mengkritik industrinya di media sosial. Dan kemudian yang ketiga, pengguna internet memposting pertanyaan atau ulasan terkait produk atau layanan organisasi di forum online. Ada yang mempertanyakan tentang ulasan produknya melalui forum online. Yang keempat, pemicu adanya sosial CRM ini adanya seorang misalnya ada beberapa blogger independen itu memberikan testimoni positif tentang organisasi dan produknya. Maka dari itu sosial CRM ini muncul. Kemudian lanjut, bagaimana dengan definisi sosial CRM itu sendiri? Definisi dari sosial CRM itu sendiri, kalau sosial CRM ini erat hubungannya ya, masuknya media sosial ke dalam sistem CRM. Erat hubungannya dengan media sosial ke dalam sistem CRM. Nah, ini. Jadi ini ya. Kalau yang tradisional dia hanya CRM, kalau yang sekarang ini ada sosial CRM. Lalu bedanya di mana? Nah, perbedaan besar antara CRM dan CRM sosial ini bahwa sekarang itu berhadapan dengan semua percakapan dan hubungan langsung dengan pelanggan yang perlu diperhatikan dengan baik. Nah, jadi di sosial media CRM ini bukan hanya berurusan dengan data dan informasi saja, tapi juga termasuk percakapan dan hubungan langsung dengan pengguna media sosial itu sendiri. Nah, percakapan dan hubungan langsung ini tidak hanya dari perusahaan ke konsumen, akan tetapi juga dari konsumen ke konsumen. Nah, CRM tradisional tidak bekerja dengan Twitter ataupun Facebook atau platform sosial lainnya. Nah, itu hanya kumpulan data informasi. Jadi CRM itu hanya kumpulan data dan informasi. Nah, kalau sosial media CRM berhubungan erat dengan media sosial yang masuk ke dalam sistem CRM.
Nah, untuk CRM itu sendiri kita artikan bahwasanya sosial CRM merupakan suatu pendekatan yang melibatkan berbagai disiplin ilmu dan didorong oleh partisipasi pengguna untuk memperoleh dan mempertahankan pelanggan serta mengubah mereka menjadi pelanggan yang setia dan berinteraksi aktif. Pendekatan ini lebih menitikberatkan pada kolaborasi daripada upaya pemasaran atau penjualan. Berbagai disiplin ilmu di sini artinya melibatkan berbagai bidang ilmu untuk mencapai tujuan akuisisi dan juga retensi pelanggannya. Kemudian kalau ada kata kolaborasi, ini artinya lebih menekankan kerjasama daripada usaha pemasaran ataupun penjualan secara konvensional. Nah, selanjutnya fokus dari sosial CRM itu adalah memanfaatkan alat-alat ini. Fokus utamanya ya, memanfaatkan alat-alat media sosial untuk menciptakan hubungan yang saling menguntungkan antara organisasi dan juga pelanggan dengan tujuan merangsang pengalaman positif pelanggan dan pada akhirnya mendorong advokasi merek. Nah, maksudnya apa nih advokasi merek? Advokasi merek itu adalah merangsang dukungan aktif dari dan rekomendasi pelanggan terhadap merek, gitu ya. Dengan demikian, sosial CRM itu menjadi cara untuk memahami, berinteraksi, dan juga merespon pelanggan dalam konteks media sosial, membentuk hubungan yang lebih kuat dan juga mempromosikan loyalitas pelanggan melalui pengalaman yang positif dan interaksi yang lebih kolaboratif. Ingat, berbeda dengan CRM tradisional. CRM sosial itu dapat diintegrasikan dengan berbagai media sosial untuk meningkatkan interaksi dan hubungan pelanggan. Nah, mengingat sekarang ini media sosial itu turut memainkan peranan penting bagi bisnis, terutama berkaitan dengan hubungan pelanggan. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada jenis-jenis sosial CRM. Di sini ada social marketing, social sales, social service, social innovation, kolaborasi, dan juga customer experience. Yang pertama melalui di sini ada tipe social marketing, pemasaran sosial. Fokus pada memahami dan menggunakan wawasan dari aktivitas sosial untuk perencanaan dan pelaksanaan kampanye pemasaran. Contohnya adalah penggunaan media sosial untuk menciptakan kesadaran merek dan juga mengiklankan produk dan layanan. Nah, jadi pemasaran sosial ini melibatkan pemanfaatan dan pemahaman dan pemanfaatan wawasan dari aktivitas sosial dalam perencanaan dan pelaksanaan kampanye di konteks pemasaran. Nah, dengan adanya ini, dengan memahami tren dan juga interaksi sosial, kita ini bisa merancang strategi pemasarannya yang lebih efektif untuk menjangkau target audiens kita. Nah, kata kuncinya adalah pada kampanye pemasaran untuk menciptakan kesadaran merek dan mengiklankan produk ataupun layanan. Kemudian social sales, penjualan berkaitan dengan penggunaan media sosial dalam proses. Nah, ini fungsinya penggunaan media sosial dalam proses penjualan. Kalau yang social marketing itu sebagai pemasaran, yang kedua sebagai pengguna media sosial dalam proses penjualan. Ini bisa mencakup strategi seperti memanfaatkan jaringan sosial untuk mengidentifikasi prospek penjualan potensial atau menggunakan platform e-commerce yang terintegrasi dengan media sosial. Nah, dengan menggabungkan aspek sosial dalam penjualan, kita dapat membangun hubungan yang lebih kuat dengan pelanggan dan juga bisa meningkatkan konversi melalui interaksi yang lebih pribadi ataupun kontekstual. Kemudian ada social service.
Fokusnya pada pengguna media sosial ini untuk memberi dukungan pelanggan dan menanggapi pertanyaan atau masalah secara efisien. Nah, ini kata kuncinya ya. Kalau social service ini menanggapi pertanyaan atau masalah secara efisien. Ini dapat mencangkup memberikan layanan pelanggan melalui obrolan langsung atau menanggapi umpan balik pelanggan melalui platform sosial. Dengan memanfaatkan kecepatan dan keterbukaan media sosial, kita bisa memberikan pengalaman pelanggan yang lebih baik, bisa meningkatkan kepuasan dan juga bisa membangun reputasi positif untuk merek yang kita punya. Kemudian selanjutnya ada social innovation. Nah, ini social innovation dalam konteks sosial CRM ini mencakup upaya untuk mengenali dan menerapkan ide-ide baru yang melibatkan kolaborasi sosial untuk meningkatkan proses bisnis dan memberikan nilai tambah kepada pelanggan. Mencakup apa? Mencakup penggunaan ide-ide kreatif dari komunitas online atau melibatkan pelanggan dalam proses inovasi produk ataupun layanan. Dengan menggabungkan konsep inovasi dengan aspek sosial, perusahaan ini bisa menciptakan solusi yang lebih adaptif dan relevan dengan kebutuhan pelanggan serta tren pasarnya. Kemudian kalau sosial kolaborasi itu berfokus pada kerjasama individu atau kelompok melalui platform sosial. Nah, ini mencakup berbagai pengetahuan, ide, dan informasi di antara tim internal perusahaan atau bisa melibatkan pelanggan dalam proses kolaboratif. Nah, dengan memanfaatkan kolaborasi sosial ini artinya perusahaan itu bisa meningkatkan efisiensi operasionalnya, bisa meningkatkan kreativitas, dan juga bisa memfasilitasi komunikasi yang lebih baik antara berbagai pemangku kepentingan. Kemudian selanjutnya yang terakhir dari tipe jenis sosial CRM ini ada social customer experience. Nah, ini melibatkan penggunaan media sosial untuk meningkatkan pengalaman pelanggan. Nah, ini mencangkup respon cepat terhadap pertanyaan atau umpan balik pelanggan melalui platform sosial, memfasilitasi interaksi yang lebih personal dan bisa menciptakan pengalaman yang positif secara keseluruhan. Nah, artinya dengan fokus pada social customer experience ini, perusahaan itu bisa membangun hubungan yang lebih dekat dengan pelanggannya, meningkatkan loyalitas, dan juga bisa memperoleh wawasan berharga melalui interaksi sosial. Dalam keseluruhan integrasi yang baik dari social marketing, social sales, social service, inovasi, kolaborasi, maupun customer experience itu bisa menciptakan pendekatan holistik yang bisa memanfaatkan kekuatan media sosial untuk membangun merek, meningkatkan penjualan, dan juga bisa memberikan pelayanan pelanggan yang lebih unggul. Nah, itu dia tipe-tipe sosial CRM. Kemudian selanjutnya kita akan membahas value creation by social CRM. Value creation, penciptaan nilai. Penciptaan nilai melalui CRM sosial berdasarkan dua perspektif. Yang pertama adalah jenis interaksi, yang kedua yaitu manfaat dari berbagai departemen. Nah, maksudnya penciptaan nilai ini CRM sosial ini merujuk pada apa? Merujuk pada penggunaan strategi dan teknologi CRM-nya yang terfokus pada aspek-aspek sosial. Nah, dalam konteks nilai ini merujuk pada manfaat. Manfaat yang diberikan kepada perusahaan dan pelanggan sebagai hasil dari implementasi CRM sosial. Nah, ini yang pertama jenis interaksi, ada market, ada front office, ada back office. Nah, ini yang pertama ini ya, penciptaan nilai berdasarkan jenis interaksi. Pertama dari sebentar. Kalau front office itu ini ya. Front office
Dia mencangkup departemen yang berinteraksi langsung dengan pelanggan, seperti pemasarannya, penjualan, layanan pelanggan. Kalau back office-nya, kalau back office ini mencakup apa? Mencakup fungsi internalnya seperti produksi, keuangan, dan juga bisa supply chain. Nah, bagaimana front office dan back office itu berinteraksi dengan pelanggan dan bisa menciptakan nilai melalui sosial CRM. Yang kita bahas yang pertama pada front office dalam kategori integrasi dari informasi pelanggan. Nah, front office itu kan sebagai pemasaran, penjualan. Nah, ini dia, pemasaran, penjualan, dan juga layanan pelanggan. Nah, di front office ini mengumpulkan informasi pelanggan dari interaksinya, seperti umpan balik, pertanyaan, dan juga preferensinya. Lalu hubungannya dengan back office apa? Dengan informasi ini, itu bisa merencanakan produksi, mengelola persediaannya, dan juga bisa menyusun strategi rantai pasok yang lebih adaptif. Kemudian, dari sisi respon cepatnya terhadap perubahan, front office itu menanggapi umpan balik pelanggan dan juga tren pasar yang sudah terdeteksi melalui media sosial dengan cepat. Kemudian back office-nya itu bisa mengadaptasi proses produksinya dan juga persediaan sesuai dengan perubahan permintaan ataupun kebutuhan pelanggan yang sudah teridentifikasi melalui interaksi sosialnya itu. Nah, kemudian bagaimana dengan peningkatan retensi pelanggan? Front office itu bisa meningkatkan keterlibatan dan kepuasan pelanggan melalui interaksi sosial yang positif. Sedangkan bagi back office-nya ini itu bisa memastikan ketersediaan produknya, kemudian layanan yang bisa memenuhi harapan pelanggan untuk bisa meningkatkan retensinya. Jadi dengan integrasi yang efektif antara front office dan juga back office melalui sosial CRM, perusahaan itu bisa menciptakan nilai tambah yang signifikan dengan meningkatkan responsibilitas, kemudian fleksibilitas, dan juga pelayanan yang disesuaikan untuk pelanggan. Nah, itu dia penciptaan nilai dari jenis interaksinya. Lalu bagaimana dengan departemennya? Nah, ini dia. Departemen yang terlibat ada Chief Social Media Officer and Social Media Task Force. Nah, ini tugas dari CSMO ini adalah melibatkan tentang pengembangan strategi media sosial, pengelolaan media sosial, pengelolaan media sosial perusahaan untuk mencapai tujuan bisnis dan membangun kehadiran positif di dunia online. Dengan CRM sosial, mereka itu bisa mengelola dan menganalisis data sosial untuk memahami persepsi pelanggan, melacak tren pasar, dan juga merespons secara cepat terhadap perubahan dalam perilaku konsumen. Nah, informasi yang didapatkan pada CRM sosial ini di bagian departemen nah ini atau kita sebut dengan CSMO. Nah, informasi yang kita dapatkan di CSMO ini itu membantu mereka menyusun kampanyenya yang lebih efektif, memperkuat interaksi dengan audiens, dan juga bisa mengukur dampak strategi media sosial secara lebih akuratnya. Kemudian kalau dari sisi R&D ini kan Departemen R&D bisa memanfaatkan CRM sosial ini untuk merancang produk atau layanan sesuai kebutuhan pelanggan.
Nah, melalui analisis data sosial, tim R&D itu bisa mengidentifikasi tren pasar, kemudian mendapatkan masukan pelanggan secara langsung, dan juga bisa merespon perubahan kebutuhan pasar dengan lebih cepat. Dengan cara ini, R&D itu bisa meningkatkan inovasinya dan bisa menghasilkan produk yang lebih relevan, dan juga yang dibutuhkan juga bisa meminimalkan resiko gagal pasar, karena hal ini, inovasi ini sudah dari data dari pelanggannya langsung. Nah, dia mengidentifikasi tren pasar, jadi dia bisa meminimalkan resiko gagal pasar. Manfaatnya ya. Kemudian bagi operasi, departemen operasi. Kalau departemen operasi ini itu mengoptimalkan efisiensi dan kinerja operasional melalui CRM sosial. Informasi dari media sosial ini bisa membantu mereka untuk memahami kepuasan pelanggan, menanggapi masalah operasional dengan cepat, dan juga bisa meningkatkan proses internalnya. Nah, selain itu bisa digunakan untuk meningkatkan koordinasi dan juga komunikasi internal. Nah, ini memastikan seluruh organisasi berada dalam sinkronisasi untuk memberikan layanan yang lebih baik. Lalu bagaimana dengan Purkes atau Departemen Pembelian? Departemen Pembelian dapat mendapatkan manfaat dari CRM sosial ini dengan memahami tren pasar dan permintaan pelanggan. Analisis data sosial bisa membantu mereka mengidentifikasi produk atau layanan yang sedang tren, mengevaluasi umpan balik pelanggan terhadap produk tertentu, dan mengelola rantai pasokan dengan lebih efektif. Dengan demikian, pembelian itu bisa membuat keputusan yang lebih baik, mengoptimalkan inventarisnya, dan juga bisa membantu kebutuhan pelanggan dengan baik. Nah, itu dia manfaat-manfaat yang dapat dirasakan oleh departemen-departemen yang berkaitan dengan CRM sosial. Lalu bagaimana nih tips dan trik for social CRM-nya? Nah, ini dia ada tips dan trik penggunaan sosial CRM. Nah, jadi di sini tips dan trik penggunaan sosial CRM agar bisa menciptakan nilai, itu yang pertama adalah multi-channeling atau multisaluran, di mana organisasi itu perlu menyediakan berbagai saluran komunikasi baik offline maupun online. Nah, ini multi ya, agar pelanggan itu dan calon pelanggan bisa memilih cara mereka ini menghubungi organisasi, misalnya seperti telepon, surat pos, email maupun media sosial. Jadi perusahaan itu harus multi channeling, dia bisa bersifat offline maupun online dalam penjualannya. Yang kedua itu adalah testing, yaitu sebelum diluncurkan organisasi perlu pengujian saluran online untuk memastikan kegunaan yang baik dan tanpa adanya masalah teknis. Yang ketiga itu ada monitor, organisasi harus memantau kontennya, memantau konten web dan pesan media sosial terkait dengan organisasi dan industri secara umum. Yang keempat itu adalah listen. Listen ini dengan menganalisis konten web maupun pesan media sosial secara terbuka, organisasi itu bisa memahami kebutuhan, masalah maupun juga frustasi penggunaan internetnya. Nah, kemudian respon. Berdasarkan pemantauan organisasi harus memberikan tanggapan yang ramah, tepat waktu, kemudian juga relevan terhadap penggunaan internet. Nah, kalau respon triknya itu harus dia menanggapinya dengan ramah, kemudian juga tepat waktu, kemudian juga relevan terhadap penggunaan internet. Kemudian selanjutnya ada informal dan juga personal, di mana di media sosial ini organisasi harus mendekati pengguna internet dengan cara yang lebih
personal dan juga informal, misalnya dengan menggunakan nama depan dan menargetkan berdasarkan minat ataupun juga bisa dengan lokasinya. Kemudian selanjutnya yang terakhir untuk tips dan triksnya itu ada konten, isi ya. Organisasi perlu mendorong diskusi online. Lalu apa sih diskusi online itu? Nanti di sini ada cara menciptakan percakapan yang bermakna dalam konteks organisasi ya. Nah, ini memberikan solusi yang diingat oleh pelanggan dan bisa memungkinkan mereka itu berbicara tentang organisasi, produk, dan layanan kepada orang lain. Jadi sosial CRM kita tahu ya bahwa ini adalah penggunaan teknologi media sosial dalam menciptakan hubungan dengan pelanggan. Kemudian cara menciptakan percakapan yang bermakna. Yang pertama, menstimulasi interaksi melalui pertanyaan dan saran. Nah, ini mendorong pengguna internet itu untuk mengajukan pertanyaan dan bisa memberikan tanggapan dengan memberikan saran yang tujuannya itu untuk mengekspos keahlian yang dimiliki oleh organisasi melalui sesi tanya jawab. Intinya pada yang pertama itu kita agar mengekspos keahlian yang dimiliki oleh organisasi itu untuk bagaimana caranya dengan menstimulasi interaksi dengan cara mendorong pengguna itu mengajukan sebuah pertanyaan kepada organisasi. Baru organisasi itu bisa mengekspos keahlian yang dimilikinya. Nah, itu. Kemudian yang kedua itu ada inisiasi pertanyaan untuk fasilitas interaksi yang ringan. Maksudnya di sini mengajukan pertanyaan kepada pengguna internet dengan maksud mempromosikan interaksi, tidak terfokus pada konten. Nah, untuk menciptakan interaksi yang ringan saja, interaksi yang santai. Nah, kemudian yang ketiga itu bisa bantuan terhadap pengguna internet, membangun dukungan terhadap merek. Maksudnya di sini memberikan bantuan kepada pengguna internet sesuai dengan kebutuhannya dengan tujuan mengubah mereka menjadi pendukung setiap merek yang kita miliki, merek yang organisasi yang dimiliki. Kemudian yang keempat itu adalah stimulasi kontribusi ide inovatif untuk produk ataupun layanan. Mendorong kontribusi ide-ide inovatif terkait dengan produk ataupun layanan melalui interaksi online. Dengan interaksi online itu perusahaan harus mendorong suatu pelanggan itu menciptakan bisa berkontribusi, pelanggan itu bisa berkontribusi ide-ide inovatifnya terkait dengan produknya. Nah, kemudian yang kelima, yang terakhir di sini adalah pengaitan pesan online atau menautkan pesan online untuk membentuk dialog yang lebih panjang. Maksudnya lebih panjang ini lebih lama, lebih mendalam. Nah, dengan mengaitkan pesan online ini guna memperpanjang durasi percakapan dan juga bisa membangun interaksi yang lebih lanjut antara pelanggan dan juga organisasinya. Nah, itu dia mengenai sosial CRM pada video kali ini. Baik, saya cukupkan sampai di sini materi mengenai sosial CRM. Apabila ada hal yang ingin didiskusikan, baik itu mengenai materi ini maupun di luar materi, bisa berdiskusi di bawah komentar maupun juga di kolom maupun di chat grup ya. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.